Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al Muhajirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat, karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini dapat memulai aktivitas pagi kita dengan menjalankan ketaatan, sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain yaitu thalabul ilm. Tentunya kita semua berdoa, berharap, memohon kepada Allah, mudah-mudahan semakin hari makin bertambah kualitas ilmu, makin bertambah kualitas amal salih, dan makin bertambah kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Yang dengan bekal iman takwa inilah satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Selawat teriring salam semoga tetap tercurah karibaan qudwah dan uswah hasanah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah, beriltizam terhadap al-Islam dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita kelak. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tanpa terasa kita berada di awal dari tahun Masehi 2024. Tentu bagi seorang mukmin berkaitan dengan masalah pergantian waktu dan dalam urusan apapun kaitan dengan masalah dunia dan akhirat, kita akan senantiasa berpegang teguh terhadap dua hal yang diwariskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitabullah wa sunnati rasulih, yaitu Al-Qur'an dan juga adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian kalau mau ditambah, kita berpegang teguh dengan pemahaman dan pengamalan para salafun sholih radhiyallahu anhum ajma'in berkaitan dengan masalah Al-Quran dan sunnah. Nah, termasuk dengan masalah pergantian waktu ini. Tentunya bagi seorang mukmin waktu itu berganti yang kemudian kalau boleh digambarkan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama salaf yang namanya Hasan al-Basri. Ketika beliau berkata, ya ayuhan nas innama antal ayyam. Wahai manusia, kalian tidak lain dan tidak bukan adalah kumpulan bilangan hari-hari. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'duh. Yang apabila berlalu satu hari dari diri kita ini, maka berlalu pula bagian dari diri kita yang itu tidak akan bisa kita ulang kembali. Maka hari yang terburuk bagi seorang mukmin adalah ketika matahari terbenam, tapi yang pertama tidak bertambah amal solehnya, dan yang kedua tidak diampuni dosa dan maksiatnya. Sehingga orang mukmin itu dia mengisi waktu-waktunya, mengisi hari-harinya fokus dengan dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu dengan amal soleh sebagai bekal bagi dia menghadap Allah di akhirat kelak.
Dan yang kedua adalah memperbanyak taubat dan istighfar atas segala dosa dan maksiat yang ia perbuat. Sehingga kalau hari ini Allah beri kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, jangan sampai kita punya perasaan yang kalau istilah anak sekarang PDOD, Pak. Percaya diri overdosis gitu. Karena boleh jadi Allah beri kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, ada dua sebab. Yang pertama, karena amal soleh yang harusnya menjadi bekal bagi kita menghadap Allah di akhirat kelak, itu masih sedikit. Dan yang kedua, karena masih banyak dosa dan maksiat yang kita perbuat. Sehingga Allah beri kita nikmat panjang umur, itu dalam rangka untuk memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Jadi fokusnya kedua hal itu, Pak. Nah, maka saya mengkritisi itu, kalau ada meme yang sering sampai kepada kita itu, supaya silaturahim tidak putus, pinjam dulu 100. Nah itu saya nggak setuju tuh, Pak. Karena justru yang bikin silaturahim kita putus itu justru gara-gara minjem 100, Pak. Berapa banyak di antara kita yang kalau lagi butuh minjem duit sama temannya, ngakunya ikhwan, tapi kalau giliran ditagih seringnya bilang afwan begitu. Waktu minjem bilangnya ikhwan, tapi giliran ditagih bilangnya afwan. Lama-lama dia bisa kena amnesia. Bukan cuma lupa sama utangnya, tapi lupa kepada kita yang ngutangin gitu. Maka meme-nya itu harus diganti. Digantinya bagaimana? Supaya dosa kita dihapus, istighfar dulu 100. Nah begitu, Pak. Jadi supaya dosa kita dihapus, istighfar dulu 100. Dari mana muncul angka 100 ini? Kenapa istighfarnya harus 100, Pak? Jawabannya dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ada hadis dari beliau ketika beliau bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallah fastaghfiruh. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan istighfarlah. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Karena aku satu hari satu malam, beliau baginda Nabi Muhammad SAW yang maksum, terjaga dan terpelihara dari dosa dan maksiat, dijamin oleh Allah masuk surga dan surganya adalah surga Firdaus, sehari semalam istighfarnya 100 kali. Maka apalagi kita harus yang tidak maksum, kita tempatnya salah, tempatnya lupa, dan kita tidak punya jaminan masuk surga. Maka harusnya kita lebih dari 100. Tapi minimal lah istighfar kita adalah 100. Minimal istighfar kita 100. Jadi dua hal ini harusnya menjadi fokus kita. Karena Nabi juga mengingatkan, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang paling sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah as-sihah, yaitu nikmat sehat, dan yang kedua adalah al-faragh, nikmat waktu luang. Maka sekali lagi jangan biarkan waktu berlalu kecuali kita isi dengan memperbanyak taubat dan istighfar, juga fokus beramal soleh sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah di akhirat kelak. Maka paling tidak ketika ada pergantian waktu, salah satu yang harusnya kita lakukan berkaitan juga dengan masalah teori manajemen misalnya, yaitu dengan memperbanyak evaluasi atau muhasabah. Evaluasi atau muhasabah. Karena berkaitan dengan masalah waktu ini, paling tidak secara umum manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, berdasarkan firman Allah di surah Al-Asr itu, mayoritas manusia berada dalam kerugian. Innal insan lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Siapa mereka? Kelompok manusia yang man kana yaumuhu mithlu amsihi. Kelompok manusia yang hari ini sama dengan hari kemarin, Pak. Ini masuk kategori kelompok orang-orang yang merugi. Yang kedua, kelompok manusia yang celaka. Siapa mereka? Man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Kelompok manusia yang hari ini justru lebih buruk kondisinya
keadaannya, imannya, amalnya daripada hari kemarin. Dan yang ketiga adalah kelompok orang yang beruntung. Siapa mereka? Man kana yaumuhu khairun min amsi. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Bagaimana caranya? Tentu dengan move on, tentu dengan perubahan. Bahasa lainnya tentu dengan hijrah menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Yang disimpulkan oleh orang bijak itu, manusia biasanya berubah karena dua hal. Pertama, karena hatinya terluka atau karena pikirannya terbuka. Maka jangan sampai kita berubah karena hati yang terluka. Harusnya kita berubah karena pikiran kita yang terbuka. Dan kita 5 tahun yang akan datang, Bapak Ibu, itu dipengaruhi oleh 5 hal. Jadi kita kalau mau tahu 5 tahun yang akan datang kondisi kita bagaimana, lihat 5 hal. Karena 5 hal ini yang mempengaruhi kita. Apa itu? Yang pertama, buku yang kita baca. Jadi apa yang kita baca itu akan mempengaruhi kita 5 tahun yang akan datang. Yang jadi masalah hari ini, kita orang Indonesia ini masuk dalam kategori kelompok yang budaya literasi, budaya bacanya itu rendah sekali. Jadi kita orang Indonesia ini budaya bacanya rendah. Padahal kita di Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan kita tahu bahwa wahyu yang pertama kali turun adalah memerintahkan kita untuk membaca. Baik membaca ayat-ayat qauliyah, kitab suci, Al-Quran, atau membaca ayat-ayat kauniyah, membaca fenomena alam. Tapi ternyata kita justru banyak yang tidak membudayakan budaya baca. Yang kedua, kita 5 tahun yang akan datang dipengaruhi dengan kebiasaan kita. Padahal kebiasaan kita ini Masya Allah punya pengaruh yang luar biasa buat masa depan kita. Dan masa depan bagi seorang mukmin adalah kehidupan sesudah kematian. Jadi jangan salah, banyak orang menganggap kehidupan dimulai ketika kita lahir. Sesungguhnya kehidupan yang sejati dimulai ketika kita mati. Karena itulah sesungguhnya kehidupan yang abadi. Dan Nabi kita Muhammad SAW sudah bersabda bahwa kita nanti akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Maka mari kita mulai membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Meskipun untuk membiasakan ini prosesnya luar biasa berat, Pak. Ya, yaitu harus dipaksa, terpaksa, lama-lama bisa karena biasa. Akhirnya jadi kebutuhan, baru kemudian menjadi karakter. Jadi kita 5 tahun yang akan datang tergantung dengan kebiasaan kita, dengan habit kita. Yang ketiga, kita 5 tahun yang akan datang itu dipengaruhi oleh apa? Oleh makanan yang kita makan, Pak. Oleh makanan yang kita makan. Kalau orang Cina itu punya pepatah, jadikanlah makananmu sebagai obat. Jangan menjadikan obat, jangan jadikan obat sebagai makanan. Maksudnya apa? Ya, bagaimana kita makan itu, makanannya dipilih sehingga apa yang kita makan bermanfaat dan itu bisa bernilai menjadi obat bagi tubuh kita. Jangan sampai kita sakit gara-gara makanan sehingga di kemudian hari yang kita makan itu semuanya adalah obat. Jadi jadikanlah makanan kita sebagai obat, jangan jadikan obat sebagai makanan. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita dalam urusan makan ini. Karena bagi orang Islam, makanan itu bukan hanya sekedar yang halal, tapi halalan, thayyiban, mubarakan. Yang halal, baik, dan juga membawa keberkahan. Maka Nabi memberikan arahan kepada kita, membagi lambung kita menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Berikutnya yang keempat, kita 5 tahun yang akan datang itu dipengaruhi oleh circle, Pak. Oleh pertemanan kita, oleh pergaulan kita. Maka Nabi SAW bersabda, almar'u ma'adini khalilihi. Manusia itu tergantung agama temannya.
Siapa yang biasa gaulnya dengan tukang minyak wangi, dia dapat baunya. Siapa yang bergaulnya dengan pandai besi, dia nggak dapat besinya, tapi dia dapat cipratan dari baraknya itu. Maka pertemanan ini dalam Islam begitu penting. Sehingga dulu Hasan al-Basri sampai berkata, ikhwanuna aghla indana min ahluna. Bahwa saudara-saudaraku sesama mukmin itu lebih penting, lebih mahal, lebih berharga bagiku daripada keluarga. Padahal kalau kata orang Indonesia, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi kata Hasan al-Basri, justru teman, ikhwan jauh lebih berharga daripada keluarga. Bagaimana bisa begitu, Pak? Fa ikhwanuna yudzakkirunal akhirah, kata beliau. Karena saudara sesama mukmin itu kalau ketemu yang sering diingatkan adalah masalah akhirat. Fa ahluna yudzakkiruna dunya. Sedangkan keluarga seringnya kalau ketemu yang diingetin adalah urusan dunia. Bapak ketemu istri diingetin, Pak, udah tanggal berapa ini? Listrik belum dibayar. SPP anak-anak belum dibayar. Yang diingetin dunia terus, Pak. Bapak ketemu anak, yang diingetin dunia, Pak. Pak, itu tas udah jebol, sepatu udah sempit, dunia terus. Maka yang lebih hebat dan luar biasa, yang istimewa, kalau kita punya keluarga, dan keluarga kita itu satu sama lain saling mengingatkan dengan masalah atau urusan akhirat. Nah itu luar biasa. Maka circle, pertemanan itu mempengaruhi kita 5 tahun yang akan datang. Dan yang terakhir, yang kelima, kita 5 tahun yang akan datang, itu dipengaruhi, ditentukan oleh topik atau tema pembicaraan yang kalau kita kumpul. Jadi kalau kita ngumpul dengan circle kita, maka itu pentingnya kita memilih circle, apa tema yang menjadi pembicaraan. Kalau setiap kita berkumpul dengan saudara, kita kumpul dengan teman, kita kumpul dengan circle kita, yang dibicarakan adalah visioner, masa depan, yang kita bicarakan adalah akhirat, yang kita bicarakan adalah bagaimana kehidupan sesudah kematian, bagaimana strategi kita untuk bisa masuk surga dengan cara efektif dan efisien, maka itu sangat mempengaruhi. Tapi kalau kemudian lingkungan pertemanan kita yang dibicarakan justru keburukan orang lain, aib orang lain, bahasanya disebut dengan istilahnya majelis ghibah, Pak. Kalau hari ini kita ngumpul, kita ngomongin orang lain, besok kita nggak ikutan, kita yang diomongin, Pak. Kita yang digibahin. Maka 5 hal ini sangat berpengaruh bagi kita. Maka jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah itu sebagai mukaddimahnya. Baik, ikhwan fillah syadakumullah, tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa kaji kita di tahun baru ini yaitu membahas tentang sirah nabawiyah. Membahas tentang sirah nabawiyah, sejarah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah di pertemuan ke depan yang akan kita bahas, yang kita jadi rujukan adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kitab Sirah Nabawiyah, ya. Jadi judul aslinya adalah Ar-Rahiqul Maktum, diterjemahkannya Sirah Nabawiyah, Pak. Ya, pengarangnya adalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Baik, hari ini pertemuan kita adalah mukaddimah, pengantar dalam mempelajari sirah atau mempelajari sejarah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika membahas tentang sejarah, kalau kita buka literatur, bahwa sejarah itu adalah masa di mana ditemukannya tulisan. Maka kalau sebelum ditemukannya tulisan disebut dengan masa prasejarah. Tapi yang menariknya, Pak, bahwa Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada kaum yang disebut dengan kaum yang ummi. Kita bisa buka misalnya di surah Al-Jum'ah. Surat nomor ke-62 ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasul. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi rasul. Apa yang dimaksud dengan ummi? Para ulama menafsirkan ummi
artinya adalah kaum atau bangsa yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jadi bangsa Arab itu dulu ketika Nabi SAW diutus, mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi bukan berarti gara-gara mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis lah, lalu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Bukan itu. Para ulama sepakat, masa sebelum Nabi SAW diutus disebut dengan masa jahiliyah bukan karena mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Mereka disebut sebagai masyarakat jahiliyah karena mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka disebut bangsa yang ummi, kaum yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis karena mereka memang tidak membutuhkan tulisan, Pak. Mereka tidak membutuhkan tulisan. Kenapa mereka tidak membutuhkan tulisan? Karena mereka punya daya hafal yang sangat tinggi. Daya ingatnya sangat tinggi. Sehingga mereka tidak butuh baca, tidak butuh tulis. Tidak butuh tulisan. Karena daya hafalnya, daya ingatnya sangat tinggi. Maka saya sering bilang, Pak. Kalau di pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu. Saya bilang begini. Kalau taklim ibu-ibu, satu dari segi waktu, Pak. Ibu-ibu itu pengajian hari apa aja ada. Betul, Bu ya? Bukan cuma hari Ahad. Hari Senin pagi ada. Kebayang nggak kalau bapak-bapak bikin pengajian hari Senin pagi? Ada nggak kira-kira jamaahnya? Jangan-jangan ustadznya doang itu. Ya, siang hari wang-wang panas terik, ibu-ibu ada, Pak, jadwalnya. Ba'da zuhur itu ibu-ibu ada pengajian. Mau hari apa juga ada. Mau pagi, mau siang, mau ba'da asar, mau ba'da maghrib, mau ba'da isya, ibu-ibu ada. Beda dengan jamaah bapak-bapak. Makanya kalau taklimnya bapak-bapak sering disebut dengan jamaah ahadiyah ya Pak. Ini jangan ngantuk nih Pak. Bukan Ahmadiyah tapi ahadiyah. Maksudnya taklimnya cuma di hari Ahad doang. Sepekan sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau taklim ibu-ibu itu Pak, Masya Allah. Ibu-ibu itu kalau ngaji, satu bawa Quran terjemah. Bawa dari rumah. Kalau bapak-bapak bawa Quran terjemah biasanya minjem punya masjid. Ini mohon maaf. Ibu-ibu bawa Quran terjemah dari rumah. Yang kedua, bawa buku Pak. Dan apa yang disampaikan oleh ustadznya, lo dicatat di papan tulis, itu dicatat Pak. Meskipun ada satu hal yang paling saya suka dari kajian ibu-ibu. Kenapa? Jamaah ibu-ibu itu kalau ngaji meskipun bawa Quran terjemah, bawa buku dicatat, tapi ibu-ibu itu biasanya ngajinya kemarin nggak tahu, sekarang lupa. Nah itu saya suka Pak. Ya Bu ya. Kenapa? Karena materinya diulang-ulang aja terus. Meskipun kita udah pakai rujukan nih, udah pakai kitab. Ya, biasanya kalau kayak di Masjid Baitur Rahman belakang itu ibu-ibu saya pakai kitab Hisnul Uswah. Hadis-hadis tentang wanita. Kalau ditanya udah sampai mana Bu? Lupa Ustaz, begitu. Ntar giliran udah dibahas pertengahan jalan baru nyebut. Kayaknya ini udah pernah dibahas nih, gitu. Jadi diulang aja. Nah bedanya kalau bawa bapak udah nggak bawa Quran terjemah, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, nggak bawa alat tulis, maka saya husnudzon Pak. Mungkin bapak-bapak ini sama kayak masyarakat pada saat Nabi diutus dulu, yaitu daya hafalnya kuat, tinggi, sehingga tidak butuh tulisan. Gitu. Jadi masyarakat ketika Nabi SAW diutus, itu adalah masyarakat yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa? Karena daya hafalnya sangat kuat. Makanya ketika turun wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5, ketika malaikat Jibril berkata, Iqra, Nabi menjawab, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali malaikat Jibril menyebut, baru Nabi paham. Yang dimaksud dengan membaca adalah mengulang bacaan yang dibaca oleh malaikat Jibril, bukan membaca teks atau membaca tulisan. Dan kita tahu bahwa Al-Quran dibukukan, ditulis dalam satu mushaf itu pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq.
Apa penyebabnya? Karena banyak qori, banyak para penghafal Quran, ahli Quran yang wafat syahid ketika perang melawan pasukannya Nabi palsu. Maka dulu kaum muslimin kalau disebut dengan membaca Al-Quran, itu bukan membaca mushaf, bukan membaca teks, tapi adalah mengulang hafalannya. Mengulang hafalannya. Nah, meskipun pada masa itu pun Nabi punya sekretaris wahyu. Salah satunya adalah sahabat yang namanya Zaid bin Thabit, yang bertugas untuk mencatat wahyu. Kemudian misalnya ayat ini taruh di surat ini, itu pun tauqif. Langsung ketetapan dari Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW. Nah, maka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari sirah ini, mempelajari sejarah ini, kita akan banyak dapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya nanti Bapak bisa buka surat Ali Imran, surat nomor yang ketiga, ayat yang ke-137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad khalat min qablikum sunan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunan, yaitu jalan sejarah umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kalian. Fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian di muka bumi. Karena sirah itu juga asal kata dari saro yang artinya adalah jalan. Berjalanlah kalian di muka bumi ini. Jalan-jalanlah, rihlahlah, bertamasyalah. Apa tujuannya? Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana Allah memberikan kesudahan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Nah, ya jadi masalah Bapak Ibu, berdasarkan banyak ayat Al-Quran, para ulama menyimpulkan bahwa hukum mempelajari sirah atau sejarah, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Tapi justru kalau kita tanya, ya, nggak usah nanya anak kita, boleh jadi kita juga. Pelajaran apa yang paling kita nggak suka? Selain matematika dan bahasa Inggris. Salah satunya adalah pelajaran sejarah. Kenapa pelajaran sejarah nggak disukai, Pak? Ini jadi bahan muhasabah juga. Pertama, boleh jadi metodologinya. Ya, metodologinya, torikohnya, metodenya yang nggak pas. Yang kedua, kalau banyak orang nggak suka dengan sesuatu, ada pepatah Arab mengatakan an-nasu, ya, a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuh dari ketidaktahuannya. Jadi karena kita nggak tahu, maka sesuatu itu bisa jadi musuh buat kita. Jadi kalau kita nggak suka dengan sesuatu, boleh jadi karena kita asalnya belum tahu, Pak. Ya. Maka dulu itu Ustadz Mahyudin almarhum yang suka ngisi kajian didakta itu, Pak, itu punya rangkuman punya buku catatan itu isinya kisah-kisah analogi, ya. Kisah-kisah analogi. Salah satunya ada dalam bukunya beliau tuh kisah bagaimana serigala dengan anggur, Pak. Serigala dengan anggur. Ceritanya, ya, serigala itu pengen banget makan anggur. Cuma yang jadi masalah, anggur itu adalah tanaman yang merambat di atas. Sedangkan serigala nggak bisa manjat. Sehingga serigala hanya bisa makan anggur, yaitu anggur yang jatuh. Sedangkan anggur yang jatuh itu kemungkinannya dua. Pertama, yang masih pentil. Yang kedua, sudah busuk. Maka bisa dipastikan anggur yang dimakan serigala rasanya nggak enak. Maka kemana-mana serigala tuh cerita. Kalau ketemu binatang lain, anggur asem, anggur kecut, anggur nggak enak. Itu Pak jawaban serigala, omongannya serigala. Kenapa? Karena dia nggak tahu aslinya makan anggur yang sesungguhnya. Nah termasuk kita. Kalau kita nggak suka belajar sejarah, boleh jadi karena kita nggak paham apa manfaatnya.
Dan kita belum tahu bagaimana caranya mempelajari sejarah. Makanya ada teori dari Bobby the Potter itu, ya, quantum learning, ya, bagaimana belajar dengan metode kuantum percepatan. Ya, salah satu rumusnya supaya kita sukses belajar itu ketika kita tahu yang namanya ambak, istilahnya beliau. Ya, bukan seblak ya Bu, ambak. Apa itu ambak? Singkatan dari apa manfaatnya bagiku. Banyak di antara kita yang belajar sesuatu tapi nggak paham Pak manfaatnya apa. Contoh, saya sering nanya anak-anak, kalian belajar diagram Kartesius, ya, garis vertikal, garis horizontal. Yang vertikal X, yang horizontal Y. Yang vertikal ke atas nilainya positif, ke bawah negatif. Yang horizontal, yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Saya tanya, itu tahu misalnya titik A adanya di 2X min 5Y misalnya. Saya tanya, kita belajar itu manfaatnya buat apa? Nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang paham. Padahal yang cita-citanya pengen jadi tentara, yang hobinya naik gunung, traveling, ya, yang pengen cita-cita jadi pilot, itu salah satu syaratnya. Karena untuk kita map reading, membaca peta, mesti tahu juga, menguasai diagram Kartesius. Tapi banyak yang nggak paham, Pak. Banyak yang nggak tahu. Dulu ada metode namanya sempoa. Cara menghitung cepat. Anak kita ikutin kursus sempoa. Sampai level berapa? Terus orang tuanya bingung. Ketika anaknya level sempoanya tinggi, nilai matematikanya jeblok. Gimana sih, Tom? Udah kursus sempoa, kok matematikanya jelek? Ini karena nggak paham. Ya. Matematika itu lebih dari sempoa. Kalau sempoa cuma sekedar cara menghitung cepat. Dan manfaat orang belajar sempoa itu dulu keahliannya para pedagang Cina. Karena belum ada kalkulator dulu, belanja, gampang hitung biar cepat, dia belajar sempoa. Sedangkan kalau matematika, orientasinya bukan hasil. Kalau ada soal matematika, Bapak jawabannya benar, tapi kagak make rumus, bisa dipastikan nyontek. Betul Pak? Tapi Bapak pakai rumus, hasilnya salah, nilainya setengah. Karena matematik bukan hanya menghargai hasil, tapi juga menghargai proses. Ini karena nggak paham Pak. Termasuk kita belajar sejarah ini. Maka disimpulkan oleh para ulama, ada 4 tahapan kita mempelajari sejarah. Termasuk kita mempelajari sirah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama rumusnya adalah dengan menguak fakta. Dengan apa? Teori 5W 1H. Nah, banyak di antara kita yang nggak suka belajar sejarah karena kita seringnya baru mentok di yang pertama, Pak. Ditanya kapan terjadinya perang Uhud? Kapan terjadinya perang Badar? Berapa jumlah pasukan kaum muslimin? Itu kan membosankan. Kita belajar kalau zaman dulu namanya PSPB ya. Ya, PSPB, Perjuangan Bangsa. Ya. Sampai dulu itu guru saya saking bingungnya mau ngasih soal ke anak, Pak. Itu ditanya, siapa nama kudanya Pangeran Diponegoro? Coba. Ini apa urusannya nih nama kuda Pangeran Diponegoro? Padahal bukan itu yang harusnya. Bukan itu intinya, bukan itu core-nya. Tapi karena nggak paham. Rumus 5W 1H menguak fakta. Ya. Siapa, apa, di mana, bagaimana, kapan, kenapa, itu baru menguak fakta. Yang kedua, ya, tahapan yang kedua yang disebut dengan studi kritis. Benar nggak ini?
Faktanya bener gak? Diuji lagi Pak. Contoh, ya, kita dari dulu sudah tahu yang namanya sejarah peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi. Bahwa Nabi SAW melakukan Isra, perjalanan di waktu malam, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, ya, mengendarai kendaraan yang namanya buraq. Asal katanya dari barkun, yang artinya adalah kilat. Karena kecepatannya adalah secepat kilat. Tapi dari dulu kita diajarin bahwa yang namanya buraq itu binatang sejenis binatang tunggangan, berarti kayak kuda, tapi digambarkan kepalanya adalah wanita, perempuan. Begitu Pak. Nah, harusnya kita studi kritis. Ini dari mana sumbernya ini? Adanya di kitab apa ini? Di kitab sejarah, kitab hadis, ada atau tidak? Jangan sampai itu udah menjadi keyakinan, ternyata sumbernya la aslahalahu. Nggak ada sumbernya. Nah, ini studi kritis. Ya. Tahapan yang kedua. Jadi menguak fakta, studi kritis. Kalau sudah benar ini kisah Pak, baru tahapan yang ketiga. Apa itu? Kita mengambil ibroh, mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Makanya di Indonesia ini kita tiap tahun ada peringatan Isra Mi'raj, ada peringatan Maulid Nabi, ada peringatan Tahun Baru Hijriah, ada peringatan Nuzulul Quran. Untuk apa Pak? Mengingat peristiwa penting itu. Lalu kita ambil ibroh, kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran. Peristiwa hijrahnya Nabi, nah semangat hijrah, semangat berubah, semangat menuju ke arah yang lebih baik. Bahwa ternyata yang namanya hijrah itu berat. Ada ujiannya, ada tantangannya. Dan ternyata nggak cukup sampai di situ Pak. Nah ini yang seringnya kita mentoknya cuma di poin ketiga. Mengambil hikmah, mengambil ibroh, mengambil pelajaran. Tapi belum sampai pada poin yang terakhir, poin yang keempat. Apa itu? Mengimplementasikannya dalam konteks kekinian. Kenapa? Karena sejarah itu berulang Pak. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu teorinya Ibnu Khaldun. Yang namanya sejarah itu selalu berulang. Dia seperti roda. Maka dari dulu selalu ada. Nabi Adam, iblis. Musa, Fir'aun. Ibrahim, Namrud. Nabi kita Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab. Selalu ada. Nah tinggal dalam bagian sejarah itu kita berada di posisi yang mana? Kita ada di barisannya siapa? Ya. Termasuk misalnya nanti kita bahas tentang Piagam Madinah misalnya. Ya. Itu bagaimana implementasi dalam konteks kekinian? Karena kita umat Islam di Indonesia udah lebih dulu Pak. Para ulama kita terdahulu sudah mengimplementasikan ini. Ya, sejarah tentang Piagam Madinah. Dengan apa? Dengan lahirnya yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengikat rakyat Indonesia ini, yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, dan ras. Tapi yang menjadi ruhnya, yang menjadi spiritnya adalah nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan. Nah, jadi yang poin keempat ini yang penting, bagaimana sesudah kita mempelajari sejarah ini, kita dapat ilmunya, kita dapat pelajarannya, lalu kita coba implementasikan dalam konteks kekinian. Contoh misalnya, ya, tentang keberhasilan dakwahnya Wali Songo. Keberhasilan dakwahnya Wali Songo. Apa yang menjadi penyebab dakwahnya Wali Songo itu berhasil? Satu, tanpa ada paksaan.
Orang Indonesia ini berduyun-duyun semuanya masuk Islam. Yang kedua, tidak pakai kekerasan, betul Pak? Ya. Nggak pakai futuh itu, nggak jihad itu, nggak kayak Fathul Mekah, nggak kayak penaklukan Persia, penaklukan Romawi, tidak. Kenapa? Karena metode dakwahnya luar biasa. Yang kita kenal dengan namanya akulturasi budaya. Ya, akulturasi budaya. Jadi pusatnya itu 3 Pak, triloginya. Dimulai dari masjid sebagai pusat dakwah. Ketika masjidnya itu kemudian makmur, maka di mana-mana kalau masjidnya rame, biasanya kanan kirinya tuh banyak yang jualan. Kalau masjidnya rame, kanan kirinya banyak yang jualan. Ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Karena ramai, maka kanan kirinya itu pasar. Nah, pasarnya itu Pak, itu menerapkan ekonominya ekonomi Islam. Yang jualan orang-orang Islam. Nah, kalau orang Islam yang jualan, yang dikedepankan adalah kejujuran. Ya. Sedangkan hari ini, kita orang Indonesia kalau ngomongin orang dagang Pak, ya, ngomongin orang jualan, itu satu, banyak yang juaranya goror, menipu, nggak sesuai dengan aslinya. Yang kedua, selalu menggunakan ilmu sihir. Ya pakai penglaris lah, gitu Pak. Atau bagaimana saingan itu satu sama lain saling menjatuhkan lah. Ya. Semalam saya ngobrol, dengerin obrolan tukang nasi goreng. Dia cerita, Ustadz, sebelum ini saya jualan semalam itu bisa goreng 50 porsi. Tapi 3 bulan belakangan ini paling banyak cuma 10 bungkus. Nggak taunya itu saya temuin di atas gerobaknya itu buntelan putih Pak, kayak pocong gitu, diikat-ikat. Yang ketika dibuka, itu dalamnya tanah. Yang diyakini itu tanahnya adalah tanah kuburan. Modelnya Indonesia begitu. Model persaingan dagangnya begitu. Model persaingan dagangnya begitu. Maka kalau Islam yang jaya, maka ekonominya juga ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu yang paling utama muncul adalah kejujuran. Ya, karena pintu rezeki itu salah satunya melalui perdagangan. Ya, dan itu mendatangkan keberkahan. Makanya orang Islam dagang itu tujuannya bukan hanya mencari laba, bukan hanya mencari untung, tapi mencari berkah. Pak. Beda nih antara mencari untung dan mencari berkah. Orang boleh punya untung banyak dengan menipu dan lain sebagainya, tapi pertanyaannya berkah atau tidak? Sama kayak pendidikan hari ini. Anak sekarang banyak yang cerdas Pak. Tapi kenapa kecerdasannya itu tidak membawa keberkahan dalam hidupnya? Kenapa? Jawabannya karena ilmunya nggak berkah. Dan salah satu penyebab ilmu nggak berkah, ya, itu karena kurang syarat. Salah satu syaratnya adalah suhbati ustadzin. Hubungan timbal balik yang baik antara murid dan guru. Itu yang hilang hari ini. Ya. Hubungan guru dengan murid itu hari ini hubungannya hubungan transaksional, bukan hubungan hati, Pak. Harusnya guru itu kan orang tua ideologis kita. Makanya guru nggak ada mantan. Nggak bisa kita ketemu guru SD kita bilang itu bekas guru saya. Guru nggak ada bekasnya, mohon maaf Pak. Sama kayak mertua nggak ada bekas Pak. Kalau istri bisa Bapak bilang bekas istri. Tapi bekas mertua nggak bisa. Mertua tetap jadi orang tua kita. Ya, itu akhlak, adab dalam Islam itu seperti itu. Nah, hilangnya begitu. Ketika dakwahnya maju, ekonominya maju, dari ekonomi ini barulah muncul yang namanya tarbiyah, pendidikan. Dakwah, ekonomi, iktisad, tarbiyah. Masjid, pasar, sekolah, pesantren. Itu trilogi
keberhasilan dakwahnya Wali Songo. Yang kedua, metodenya apa? Luar biasa. Wali Songo itu kalau Bapak pelajari dakwahnya itu up to date, Pak. Kalau bahasa anak sekarang kekinian lah begitu. Dulu masyarakat gandrungnya mulai dari raja sampai rakyat jelata yang namanya nonton pertunjukan. Maka dibuatlah wayang oleh Sunan Kalijaga. Wayang itu coba dilihat, Pak. Dari segi bentuknya aja, itu secara syar'i udah nggak ada hukum yang dilanggar. Ya, dia 2 dimensi, wayang kulit. Ya. Dia juga bukan makhluk kayak manusia. Mana ada manusia tangannya lebih panjang dari badannya gitu. Kemudian diakulturasi dari budaya Hindu, ada kemudian disisipi nilai-nilai Islami. Yang namanya punakawan itu, Pak. 5 itu ya, Semar, Gareng, Petruk. Itu ya hasil dari improvisasi, modifikasi dari para ulama, para sunan. Kalau kita mau terjemahkan dalam konteks kekinian, maka dakwah hari ini metodenya salah satunya sekarang yang bisa menjangkau kepada semua lapisan itu yang namanya animasi. Animasi. Ya, kartun, coba lihat itu. Dahsyat pengaruhnya Upin Ipin, Pak. Sampai dulu ada anggota DPR menyarankan Upin Ipin itu diblokir, nggak boleh, Pak. Karena itu katanya infiltrasi budaya Malaysia. Harusnya bukan begitu. Bagaimana kita munculkan versi kita? Nah, sekarang udah ada nih. Ada Adit Sopojaro, ya Pak ya. Ada siapa? Umar Siapa itu? Yang Nusarara itu. Itu bagus, Pak. Ngajarin anak. Bapak kalau ngajarin anak ya bagaimana cara makan sesuai Rasulullah, belum tentu anak bisa. Belum tentu anak mau ngikut. Tapi gara-gara nonton itu, ya, makan, cuci tanganmu dulu, jangan lupa bismillah. Itu kan luar biasa dahsyat pengaruhnya. Nah, maka ketika nanti kita mempelajari sirah, ya yang jadi tujuan akhirnya, ketika kita bisa mengambil pelajaran hikmah di dalamnya, kita coba implementasikan dalam konteks kekinian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini muqaddimah pengantar dalam mempelajari sirah nabawiyah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita mulai menggunakan buku Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Baik. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya dhaif. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.